Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan Yesus Kuatku. Mari sebelum itu kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kembali renungan firman-Mu. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, urapi kami semua, urapi pendengaran telinga-telinga kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan dapat tertanam, termeterai dalam hati kami, menghasilkan buah yang baik, dapat memberkati setiap orang yang menikmati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, hari ini dengan judul Bukti Nyata. Judul renungan kita di hari ini yaitu Bukti Nyata, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, kita lihat bersama. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan satu cerita. Ada salah satu penulis yang terkenal di Inggris, dia bernama Clive Staples Lewis. Dia ini seorang cendekiawan yang terkenal dengan di lulusan salah satu universitas terbaik di dunia ataupun di Inggris tepatnya. Dia yang telah berpaling dari paham ateisme. Jadi dia awalnya adalah seorang ateis dan kemudian dia menjadi seorang Kristen. Dia ini merupakan seorang penulis buku yang sangat produktif. Dia menulis berbagai macam buku, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari kalangan anak-anak sampai ke buku-buku orang-orang dewasa, buku-buku intelektual, buku-buku fiksi ilmiah dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali yang ditulis oleh penulis ini. Dan kemudian ada lagi buku-buku yang kental dengan nilai-nilai iman kekristenan, buku-buku rohani itu. Dan buku-buku tulisan dia itu, Bapak Ibu Saudara, dipakai Tuhan untuk membuat banyak orang mengenal Tuhan. Nah, buku-buku daripada penulis ini membawa banyak orang kepada pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Dia merupakan salah satu bukti nyata kalau melalui tulisan bisa membawa dampak untuk orang-orang yang membaca buku-buku tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti halnya kehidupan kita juga. Kita merupakan bukti nyatanya Tuhan harusnya. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya dituntut untuk percaya kepada Tuhan Yesus saja, namun kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal baik yang dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat pokok kita menulis, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Jadi setiap kehidupan kita, setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari Minggu, di ibadah wadah-wadah, ataupun di ibadah rayon dan komunitas-komunitas Kristen lainnya, Bapak Ibu Saudara, itu juga yang harus kita sampaikan melalui setiap kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita pun menjadi pesan Kristus untuk orang-orang yang ada di luar sana, di mana surat Kristus yang dapat dibaca melalui setiap buah-buah kehidupan kita. Melalui setiap perkataan kita, melalui setiap sikap kita, dan juga melalui setiap kebaikan hati kita, perkataan kita yang dapat membangun orang-orang yang mendengarkan setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai surat Kristus, kita ini ditulis bukan dengan tinta biasa. Kalau kita lihat penulis tadi, dia menulis dengan tinta dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Buku-bukunya dia dapat menjadi dampak bagi orang lain. Nah, kita ini, kita lihat ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita ditulis oleh roh Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh Allah itu
tulisan-tulisan firman ini ada di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan kita percaya kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 menulis betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kita mempunyai roh Tuhan yang luar biasa dan kita pastinya bisa menjadi dampak yang luar biasa melalui setiap pesan-pesan pola hidup kita yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Tujuan dari surat Kristus agar kita dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi orang lain, membuat orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus melalui setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh Allah akan memampukan kita untuk menjadi surat kabarnya Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Sehingga banyak orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap firman yang sudah kita dapat kita berikan kepada orang-orang lain, dapat kita bagikan kepada orang-orang lain melalui kehidupan kita, melalui pesan-pesan yang keluar dari mulut kita yang dapat berdampak, dapat memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkata bahwa tapi saya bukan pendeta yang dapat berkata-kata melalui firman Tuhan dan dapat membawa orang bertobat. Ada satu paham yang saya pegang Bapak Ibu Saudara, yaitu berkhotbah tanpa kata. Di mana kita bisa berkhotbah melalui setiap sikap kehidupan kita untuk banyak orang sehingga membuat banyak orang datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini saja pesan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di hari ini. Roh yang ada dalam kita akan mengerjakan bagiannya untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Asal kita mau terus percaya, mau terus terhubung dengan Tuhan, mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Puji nama Tuhan, ini saja yang menjadi firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya kami akan menjadi bukti nyata-Mu bagi orang-orang yang ada di luar sana. Kami akan menjadi surat kabarnya Engkau ya Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biar melalui hidup kami banyak orang bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami. Banyak orang bisa berbondong-bondong datang untuk percaya kepadamu dan selamat. Terima kasih Tuhan, tanamkan dan meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai mereka dalam pekerjaan mereka, sekolah mereka, usaha mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.